Nah ini banyak banget ya di Indonesia ini jenis-jenis alat transportasi yang unik. Nah tadi waktu teman-teman lihat dari Desa Sungai Pagarna menuju ke sini di Rantau Kasih, kita udah lewatin sekitar 2 sungai. Nah itu masih bisa dijembatani pakai jembatan, tapi yang ini lumayan panjang, lumayan besar sungainya. Jadi itu tuh ada satu alat transportasi yang unik menurut saya, itu sistem nyelakit. Feeling saya ini pakai sistem tenaga tangan. Keragaman kontur yang ada di setiap daerah membuat beragam alat transportasi tercipta unik sekaligus sederhana. Kan benar sesuai dugaan saya, ini non mesin loh. Jadi kalau misalnya lihat itu arusnya pas dari sana, sungainya itu arusnya deras menuju ke bawah. Nah, dimanfaatin sama masyarakat di sini, diikat sling. Jadi sistemnya hanyut-hanyut gitu aja, seperti ini hanyut. Tapi karena dia terikat di sling, jadi ya nggak kemana-mana juga gitu. Manfaatin arus dari ujung sini ke ujung sini, begitu terus. Belum selesai. Habis naik motor, nyebrang, nah ini nanti saya lanjut lagi naik perahu. Mau kemana sih? Sebentar. Mau panen madu sialang. Di sana lokasinya. Nah, udah kelihatan pohonnya. Nah ini sebenarnya ada sedikit info nih. Kenapa disebutnya pohon sialang? Sebenarnya bukan nama pohon. Jadi lebah itu bisa bikin sarang di pohon mana aja, tapi masyarakat di sini nyebutnya kalau misalnya di pohon tertentu sudah ada sarang lebah, itu disebutnya pohon sialang. Jadi bukan nama pohon, pohonnya bisa jenis apa aja. Tinggi banget loh. Lebahnya masih jauh di atas. Ini sih belum kelihatan keluar-keluar sarang, dia masih anteng. Bagaimana? Saya sudah keren, sudah seperti astronot. Biar aman. Bapak ketawa-ketawa aja nih Pak Tambu. Dongeng ketangguhan para pemanen madu tradisional selalu menjadi cerita menarik yang sayang untuk dilewatkan. Namun untuk menyaksikan proses ini dari jarak dekat, persiapan pun harus matang. Seluruh perlindungan harus melekat di tubuh untuk menghindari lebah masuk dan menyengat kulit. Nah jadi sarangnya itu ada di dahan-dahannya begini. Jadi kalau ini pohon, ini dahan, dia ada di sini-sini. Menggelantung. Pohon sialang merupakan jenis tanaman yang dilindungi secara hukum, baik undang-undang pemerintah maupun hukum adat. Hal ini agar kelestarian pohon tempat bersarangnya kelompok lebah penghasil madu dapat tetap terjaga. Artinya, salah satu sumber penghasilan masyarakat desa pun tetap lestari. Pohon sialang adalah jenis pohon besar dengan garis tengah yang bisa mencapai lebih dari 100 cm dan tingginya bisa mencapai 25 hingga 50 meter. Jadi ini nggak pakai tangga, nggak untuk manjatnya itu ditancepin di pohon-pohon kayunya itu paku, ada yang satu paku, ada yang dua double. Nah itu yang diinjak sama Bang Pendi untuk naik ke atas. Sampai ke atas itu paku-paku semua. Itu sama sekali nggak pakai pengaman apapun loh. Dan Bang Pendi tuh pakai sepatu, itu cuman kaos kaki di double 3. Nah kebayang dong misalnya gini. Kan ini sarang. Bang Pendinya harus jalan ke sini dulu, motongnya ini. Nah, sementara baru nyampe sini ini udah semuanya udah pada keluar.
Apis dorsata populer dengan beberapa julukan seperti lebah raksasa, lebah hutan, tawon gung, atau odeng adalah lebah madu yang hidup secara liar di dalam hutan. Lebah madu ini sulit dibudidayakan karena sifatnya yang galak dan agresif. Lebah-lebah membangun sarangnya di dahan pohon. Satu pohon sialang bisa berisi 30 hingga 100 koloni sarang. Setiap sarang bisa berisi sekitar 10 kg madu alami. Yang satu ini aja. Berapa kilo? Mama, ini ada kali 3 kilo 4 kiloan ini. Ini ada hampir 4 kilo nih. Berat. Ini madunya semua disaring di sini. Ya, taruh situ aja, nanti dia angkat. Baru kita iris. Nah, ini kan. Kayak jeruk nipis. Motongnya ada caranya. Kalau misalnya caranya salah, airnya nggak keluar Nggak semua. keluar, ini kan nggak keluar nih. Kalau ini Yang caranya satunya salah, madunya nggak keluar semua. Kalau ini kan. Sekilas sarang lebah tampak menggantung dan rentan terhadap kerusakan. Namun faktanya, sarang lebah memiliki kekuatan yang besar. Hal ini ditunjukkan oleh kemampuan sarang itu untuk menahan beratus-ratus lebah, sekaligus puluhan kilogram madu di dalam sarangnya. Artinya, sistem perakatan yang digunakan untuk menggantungkan sarang di tempat-tempat yang tinggi pun memiliki tingkat kekokohan yang sempurna. Lebah pekerja ini usianya hanya 3 minggu. Dari dia lahir, dia cari makan, bangun sarang, kasih makan bayi-bayi, sampai akhirnya mati. Nah, ukurannya sendiri, lebah pekerja ini lebih kecil daripada ratu lebah. Oh, lihat nih. Dia berusaha nuncep-nuncepin. Ini kalau saya nggak pakai sarung tangan, selesai. Satu koloni lebah terdapat 3 kasta yang dipimpin oleh ratu lebah dengan ribuan ekor lebah pekerja dan lebah jantan yang membangun sarang bersama-sama. Masing-masing kasta mengerjakan tugasnya sendiri dalam sebuah koloni besar. Sesuai dengan namanya, seekor lebah pekerja memiliki tugas membersihkan sarang agar dapat digunakan kembali. Sementara ketika dewasa, lebah pekerja memiliki pekerjaan yang jauh lebih berat. Salah satunya, ia ditugaskan mencari dan mengumpulkan nektar, tepung sari, serta royal jelly. Sepanjang hari, lebah pekerja pulang pergi dari tempat yang banyak sumber makanan ke sarangnya. Bahkan ketika di saat musim bunga telah selesai, seekor lebah pekerja terbang ke tempat yang sangat jauh untuk mendapatkan sumber nektar. Ini larvanya, bukan larva ratu ya, ini larva biasa nih. Ini gede loh, saya nggak pernah lihat larva lebah pekerja atau lebah biasa yang bukan ratu sebesar ini. Madu hutan disebut juga madu multiflora karena terbuat dari bermacam-macam bunga tanaman yang berlainan. Umumnya madu hutan berwarna coklat kehitaman karena banyak mengandung mineral, enzim, dan berbagai zat bermanfaat lainnya yang lebih lengkap bila dibandingkan dengan jenis madu lain yang warnanya lebih terang. Untuk menghasilkan 1 kg madu dibutuhkan sedikitnya 1.100 ekor lebah. Lebah-lebah tersebut harus mendapatkan nektar dari sedikitnya 4 juta bunga.